Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Asya Pratiwi dari kelas 11 UTKP 1, absen 21 dari SMK Negeri 2 Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan pembuatan daftar urut pegawai negeri sipil atau yang biasa kita sebut DUK. Apa sih itu DUK? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang pembuatan DUK. Seluruh PNS wajib memiliki daftar urut kepangkatan kecuali calon pegawai negeri sipil. Seluruh CPNS yang masih dalam tahap percobaan tidak memiliki DUK. Pembuatan DUK hanya dilakukan satu kali dalam 1 tahun ketika masa pengangkatan pegawai. Siapa saja sih pihak-pihak berwenang yang dapat membuat dan memelihara DUK? Pihak-pihak yang berwenang, yang pertama adalah Menteri, yang kedua Jaksa Agung, yang ketiga pimpinan kesekretariat lembaga tertinggi atau tinggi negara, yang keempat pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, yang kelima gubernur kepala daerah tingkat 1, yang keenam pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang urutan DUK. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan DUK yang disusun secara berturut-turut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979. Yang pertama ada pangkat. Pegawai negeri sipil yang berpangkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, maka di antara mereka yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang kedua ada jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam waktu yang sama pula, maka di antara mereka yang memangku jabatan lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang ketiga ada masa kerja. Apabila 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama dan memangku jabatan yang sama, maka di antara mereka yang memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil yang lebih lama dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang keempat ada latihan jabatan. Apabila 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, dan memiliki masa kerja yang sama, maka di antara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang kelima ada pendidikan. Apabila 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, dan lulus dari latihan jabatan yang sama, maka di antara mereka yang lulus pendidikan lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang keenam ada usia. Apabila 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari latihan yang sama, dan lulus dari pendidikan yang sama, maka mereka yang berusia lebih tua dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang penghapusan dan penggantian DUK. Ada beberapa hal yang menjadikan DUK pegawai terhapus atau dihapuskan, antara lain sebagai berikut. Faktor pertama, pegawai negeri sipil yang diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Faktor kedua, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia. Sekian video penjelasan mengenai materi daftar urut kepangkatan dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.